Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang problematika mahasiswa antara kerja atau kuliah. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Anda, termasuk pengalaman saya sendiri, bagaimana menjadi mahasiswa yang bimbang, ya, memilih antara bekerja dengan kuliah. Saat saya kuliah di semester 3, ada keinginan saya untuk bisa mencari pengalaman kerja. Ya, tujuannya adalah selain untuk menambah pendapatan, juga meringankan beban orang tua. Ya. Tetapi kemudian ketika saya melamar pekerjaan sebagai teknisi, kebetulan pada waktu itu tahun 93 ya. 93 teknisi komputer itu masih jarang, ya, maka kemudian saya mencoba untuk melamar kerja menjadi teknisi di sebuah toko komputer yang kebetulan waktu itu saya mengantar teman saya membeli komputer, ya, maka kemudian saya mengirimkan lamaran dan hasilnya mereka tidak pernah manggil saya untuk datang, ya, bekerja. Itu artinya saya ditolak. Mengapa begitu? Ya, pertama karena saya tidak punya pengalaman sebagai teknisi, saya tidak pernah kursus sebagai teknisi, dan memang di situ saya hanya tuliskan untuk sekedar mencari pengalaman. Ya, itu mungkin contoh dari melamar pekerjaan yang paling buruk, karena kesannya adalah seolah itu main-main saja. Apalagi tempat toko komputer tersebut itu jauh dari kos saya. Ya, jauh dari kos saya. Bayangkan tempatnya itu di daerah Undaan sana, dekat Tugu Pahlawan. Kos saya di daerah Beratang, daerah Pumpungan, ya. Sehingga, dan saya juga tidak punya sepeda motor pada waktu itu. Kemudian saat saya memberitahu pada orang tua saya bahwa saya tertarik untuk berminat untuk mencari kerja, maka orang tua saya, ibu saya, menyampaikan bahwa beliau tidak setuju kalau saya harus bekerja dan diminta untuk fokus kuliah saja. Ibu saya bilang, selama orang tua masih mampu membiayai kamu, maka kamu tidak perlu bekerja. Fokus aja pada pencapaian cita-citamu untuk lulus kuliah, baru setelah itu bekerja. Jadi, bila Anda mahasiswa yang tertarik untuk bekerja sambil kuliah, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, ya. Jadi, yang pertama adalah bila Anda kuliah saat ini dan belum bekerja, maka fokus saja terlebih dahulu untuk kuliah, ya. Jadi benar seperti yang ibu saya sampaikan tadi, selama orang tua Anda masih mampu untuk membiayai kuliah, maka dan biaya hidup, maka fokus aja untuk kuliah, ya. Kemudian bisa lulus cepat, ya. Syukur-syukur kemudian bisa langsung bekerja ketika Anda lulus kuliah nantinya, ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk mencari pengalaman, maka Anda bisa manfaatkan program magang atau program kerja praktek yang biasanya ada di program studi untuk bisa bekerja secara part-timer, ya, selama 1 semester di sebuah perusahaan. Itu bisa menjadi jembatan bagi Anda. Kenapa? Karena kalau kemudian Anda punya reputasi baik saat Anda magang ataupun kerja praktek, maka nantinya ketika Anda lulus, ya, Anda akan dipanggil atau dibutuhkan, ya, bahkan mungkin sebelum wisuda Anda sudah bisa diterima bekerja di perusahaan tempat Anda magang tersebut. Ya, karena apa? Karena Anda punya kredit atau Anda punya prestasi yang baik ketika Anda ketika Anda magang ataupun kerja praktek. Oleh karena itu kemudian manfaatkan kerja praktek ataupun magang, ya, untuk bisa mengenal banyak orang, menunjukkan kemampuan, kesungguhan, ya, karakter baik Anda sebagai calon pekerja yang nantinya diharapkan atau bisa bermanfaat bagi perusahaan tempat Anda magang ataupun bekerja. Nah, kecuali, nah ini, ya, tadi saya bilang fokus pada kuliah, kecuali ketika kemudian keadaan ekonomi berubah, ya, karena mungkin Bapak Anda atau ada suatu hal misalnya berkaitan dengan pekerjaan, ada perubahan ekonomi, maka Anda terpaksa harus mencari uang sendiri untuk baik biaya kuliah maupun biaya hidup, ya. Itu baru kemudian Anda boleh memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, ya. Oke. Kemudian, mengapa Anda harus lebih memilih kuliah daripada mencari pengalaman kerja di saat keluarga masih mampu secara ekonomi? Jadi, pertama, ya, karena tingkat kegagalan mereka yang kuliah sambil bekerja itu cukup tinggi.
banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, terutama di kampus di mahasiswa teknik, yang ketika kemudian dia semester 2, semester 3 ya mencoba untuk sambil bekerja karena diajak sama kakak kelasnya yang jadi event organizer, pada kenyataannya kemudian kuliahnya merotol. Mengapa mereka bisa sampai merotol? Nah, ini karena pertama, mungkin dari sisi waktu mungkin sempat, tapi dari segi tenaga, ya bekerja dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore, kemudian langsung ke kampus, ya waktunya mungkin ada, Anda bisa membagi waktu, tapi yang namanya tenaga itu belum tentu semua orang punya stamina yang baik, ya. Atau sebaliknya, ya di tempat-tempat bekerja yang perusahaannya itu seringkali lembur, maka seringkali mahasiswa itu datang terlambat, ya dia harus lembur sampai dengan jam 7, ya karena kalau bosnya belum pulang maka dia tidak bisa pulang, ya. Hal-hal seperti ini kemudian membuat waktu pengaturan antara waktu bekerja dengan waktu kuliah itu menjadi bentrok. Bahkan ada juga yang kemudian dia sudah memilih kelas malam, ya tetapi kemudian ternyata ada shift-shiftan, ya terutama itu ya bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang dia bekerja dengan shift. Ya kadang-kadang 2 minggu bekerja di pagi hari atau siang hari, kemudian 2 minggu berikutnya bekerja di malam hari. Ya ini yang kemudian sangat merepotkan. Kecuali kalau kampus Anda itu cukup fleksibel dari segi kuliah atau waktu. Jadi misalkan dosen antara kelas pagi dan kelas malam sama, kemudian pembayarannya sama, maka kemudian dosen memperbolehkan Anda untuk bisa ikut kuliah pagi dan kuliah malam sesuai dengan, jadi bisa fleksibel, ya mentoleransi mengikuti kelas pagi atau kelas malam ya sesuai dengan shift kerja Anda. Yang repot adalah ketika kemudian dosen pengajar antara kelas pagi dan kelas malam itu yang berbeda, ya. Oke. Kemudian banyak mahasiswa yang kedua, ya banyak mahasiswa yang kemudian coba-coba bekerja dan akhirnya kuliahnya terbengkalai, ya. Jadi mulai dari masa studi yang dia molor, yang harusnya normalnya itu 8 semester untuk teknik itu selesai, dia malah ada yang sampai 14 semester. 14 semester itu adalah batas masa studi maksimal ya untuk semua sarjana strata 1 ya. Dan yang lebih ironis lagi adalah sampai DO. Kenapa? Ada yang kemudian dia dipindah tempat ya, bekerjanya dia tidak di dalam kota lagi ya, tapi bahkan ada yang di luar kota ya. Walaupun itu juga ada solusinya, itu berupa cuti. Namun, bila Anda yang sudah bekerja dan ingin kuliah untuk memperbaiki nasib ataupun memperbaiki jenjang karir, maka pastikan bahwa penghasilan Anda cukup untuk biaya hidup dan biaya kuliah. Apalagi bagi Anda yang sudah berkeluarga. Kenapa? Mengatur keuangan bagi Anda yang sudah berkeluarga itu tidak mudah. Ya, berapa biaya yang Anda butuhkan untuk kehidupan Anda, untuk transportasi dan juga untuk membayar kuliah. Ya, memang penting bahwa Anda harus menginvestasikan ya, mengalokasikan pendapatan Anda sepertiganya itu untuk investasi. Ya, investasi apa? Ya, minimal investasi pendidikan. Karena ketika Anda bekerja menggunakan ijazah SMA, maka pendapatan Anda, posisi Anda, jenjang karir Anda itu akan stuck di situ. Banyak sekali yang mereka kemudian bekerja, mengapa kemudian mereka berencana untuk kuliah? Karena untuk bisa menduduki jabatan supervisor itu harus minimal S1 ya. Seorang programmer pun sama juga ya, ataupun ketika Anda menjadi seorang sales, ketika dia harus masuk ke jadi sales manager ya, maka dibutuhkan ternyata pendidikan formal ya S1 ya. Maka kalau Anda D3 ya, atau apalagi jasa SMA, penting juga untuk bisa kemudian mengalokasikan anggaran atau pendapatan Anda untuk bisa studi ya, kuliah lagi. Baik, problem utamanya bagi mereka yang bekerja kemudian mengambil kuliah ya, jadi bekerja dulu kemudian dia kuliah untuk meningkatkan jenjang karir adalah pada masalah pembayaran SPP. Ya, jadi kalau misalnya di negeri mungkin pakai UKT, uang kuliah tunggal yang dibayarkan di awal semester, tapi kalau di beberapa kampus swasta maka pembayaran SPP-nya dilakukan per bulan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena terkadang bahwa pembayaran SPP itu mepet dengan untuk syarat sebagai ujian ya, UTS atau UAS, mepet dengan waktu gajian. Jadi belum gajian, misalkan gajinya tanggal 5, tapi tanggal 1 atau tanggal 2 sudah harus membayar uang kuliah atau SPP supaya bisa ikut ujian di tanggal 3-nya. Nah, itu yang seringkali terjadi ya.
Ya, bisa, mungkin beberapa kampus ada dispensasi pemunduran pembayaran, tapi tidak semua kampus itu memiliki kebijakan untuk melakukan pemunduran pembayaran. Bahkan beberapa kampus ada juga yang kemudian sebelum ujian syarat UTS UAS itu si mahasiswa harus membayar SPP 2 bulan ya di awal ya dari pelaksanaan ujian. Nah, ini yang kemudian menjadi kendala ya. Sehingga Anda harus memiliki alokasi anggaran, harus merencanakan kapan batas waktu pembayaran ya, kapan batas waktu untuk kapan waktu gajian, sehingga ketika kemudian waktunya pembayaran sebagai syarat untuk UTS UAS, Anda bisa mengikuti UTS dengan normal ya. Karena kalau kemudian Anda harus ikut ujian susulan, UTS UAS susulan biasanya juga dikenakan tarif pembayaran. Itu jadi rumitnya di situ ya. Banyak sekali mahasiswa yang kemudian akhirnya dia ikut ujian susulan karena ketika kemudian pada waktu UTS UAS reguler ya dia belum gajian ya, sehingga dia terlambat dalam pembayaran SPP ya. Nah, namun bagi Anda mahasiswa yang baik itu bekerja maupun yang mahasiswa murni ya, kalau kemudian ternyata Anda mengalami kesulitan keuangan ya, mengalami kesulitan pembayaran untuk semester tersebut, sebaiknya Anda bisa mengambil cuti kuliah. Jadi cuti kuliah itu kalau misalnya dilakukan sebelum masa KRS, masih masa akhir registrasi, maka Anda tidak akan dikenakan tarif pembayaran akhir registrasi. Oleh karena itu kemudian pertimbangkan dengan baik ya bagaimana posisi keuangan Anda, kemampuan keuangan Anda untuk semester tersebut. Jadi Anda bisa melakukan cuti, mengajukan cuti kuliah, maka semester itu Anda tidak dikenakan tarif pembayaran apapun. Nah, kesempatan satu semester itu bisa Anda gunakan untuk fokus bekerja, mengumpulkan uang, kemudian baru digunakan untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya kuliah di semester berikutnya. Ya, ini banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang kemudian dia harus bekerja di luar kota, ya kemudian jarang sekali dia berada di dalam misalnya di Surabaya atau di dalam kota, ya maka kemudian dimanfaatkan untuk cuti. Ya, jadi cuti tidak ada salahnya kemudian cuti, tapi memang ketika Anda cuti, maka mungkin ketika Anda aktif kembali, teman-teman kuliah Anda itu bukan lagi teman yang satu angkatan, karena Anda akan mengambil mata kuliah yang tertinggal tadi, sehingga Anda harus kuliah bersama dengan adik-adik kelas Anda. Nah, hambatannya biasanya kalau mau mengerjakan tugas atau mau tanya-tanya catatan, itu biasanya akan agak sungkan. Nah, itu hambatan mental block yang harus Anda hadapi ketika Anda harus cuti. Kenapa? Karena ketika Anda kuliah lagi nanti, teman-teman kuliah Anda ternyata adalah orang yang berbeda atau bukan satu angkatan ketika Anda masuk pertama kali. Ya, saya kira itu ya saran dari saya. Jadi kalau orang tua Anda masih mampu secara ekonomi, maka Anda harus fokus pada kuliah. Tapi kalau kemudian memang terpaksa untuk bekerja menghidupi biaya hidup maupun biaya kuliah, maka itu mungkin pilihan terbaik bagi Anda. Pengalaman saya adalah karena saya fokus kuliah, maka kebetulan kemudian ketika saya semester 5 saya sudah direkrut sebagai asisten laboratorium. Alhamdulillah lumayan, walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi kemudian saya punya pendapatan sendiri untuk bisa bayar kos, untuk bisa jajan, untuk bisa beli buku ya. Dari mana? Ya karena sebagai asisten laboratorium ataupun asisten dosen saya mendapatkan penghasilan tambahan ya, itu juga yang perlu saya syukuri. Jadi kalau kemudian Anda serius untuk kuliah, siapa tahu ada jalan bagi Anda untuk bisa mendapatkan penghasilan. Berapa waktu itu penghasilannya? Pokoknya lumayan lah pokoknya ya, lumayan ya untuk kemudian saya bisa membayar kos maupun untuk jajan ya, ataupun nonton walaupun itu di gedung bioskop yang tidak terlalu bagus ya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.